Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang dalil tinggi beserta penjelasan dan contohnya. Sebelum itu, di sini kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Angelina Margareta BR Sitepu dengan NIM A1C221057. Yang kedua dengan Dika Oktaviani dengan NIM A1C221066. Ketiga dengan Nadia Graciela Putri dengan NIM A1C221024. Yang keempat dengan Salsabila Putri Deska dengan NIM A1C221052. Yang kelima dengan Sri Wulandari BR Tarigan dengan NIM A1C221011. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari Tarigan, NIM A1C221011. Halo guys, jadi di sini kita akan membahas tentang dalil garis tinggi. Apa sih itu dalil garis tinggi? Ada yang tahu nggak? Pasti dong banyak yang tahu. Yuk lebih paham lagi kita bahas apa sih itu dalil garis tinggi. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, contoh, cara pengerjaannya, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa sih pengertian dari dalil garis tinggi ini. Pasti banyak yang sudah tahu ya. Jadi, dalil garis tinggi adalah ruas garis yang ditarik dari salah satu titik sudut terhadap sisi di depannya dan memotong tegak lurus garis tersebut. Ada nih yang lebih singkat lagi, yaitu sebuah garis yang ditarik dari titik puncak segitiga tegak lurus terhadap bidangnya. Jangan lupa ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang dalil garis tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri Deska dengan NIM A1C221052. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dalil garis tinggi. Nah, di sini diberikan sebuah segitiga yang dimana segitiga tersebut memiliki 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Nah, jika seumpamanya saya tarik garis dari titik A ke bawah, maka garis tersebut harus tegak lurus dengan sisi BC. Nah, jika garis tersebut saya tarik, maka dia akan terbentuk seperti ini. Nah, garis AD terlihat pada gambar bahwa garis AD tersebut tegak lurus dengan sisi BC. Maka garis AD disebut garis tinggi segitiga ABC. Lalu saya tarik lagi garis dari titik C menuju sisi AB, maka terbentuk garis CE tegak lurus dengan sisi AB. Maka garis CE disebut garis tinggi segitiga ABC. Lalu saya tarik lagi garisnya dari titik B menuju sisi AC, maka akan terbentuk garis seperti ini. Nah, garis BF tegak lurus dengan sisi AC, maka BF disebut garis tinggi segitiga ABC. Lalu ketiga garis tinggi tersebut berpotongan pada satu titik atau titik O yang tertera pada gambar, yang disebut dengan titik tinggi. Nah, 3 garis atau lebih yang melalui satu titik tersebut disebut dengan konkuren. Lalu selanjutnya pada segitiga siku-siku, garis tinggi ke hipotenusanya atau sisi terpanjang membagi segitiga siku-siku menjadi 2 segitiga sebangun. Dan juga sebangun dengan segitiga awalnya atau ketiga segitiga yang ada sebangun. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa segitiga ABC tersebut sebangun dengan segitiga ABD dan sebangun pula dengan segitiga CBD. Lalu, untuk menentukan panjang garis tinggi pada segitiga, untuk menentukannya itu kita gunakan dalil proyeksi. Nah, ada 2 jenis dalil proyeksi. Yang pertama adalah dalil proyeksi segitiga lancip. Di sini kita proyeksikan garis CA pada garis BC. Lalu hasil proyeksinya adalah garis CD seperti pada gambar berikut. Nah, lalu kita misalkan CD tersebut sama dengan P. Maka panjang P bisa ditentukan dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AP. Lalu kita misalkan BD sama dengan K, maka panjang K tersebut bisa ditentukan dengan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AK.
Perkenalkan, nama saya Angelina Margareta Brustepu dengan NIM A1C221057. Dalil proyeksi segitiga tumpul. Kita proyeksikan garis CA pada garis BC. Hasil proyeksinya adalah garis CD seperti gambar di bawah ini. Misalkan, panjang BD sama dengan P. Panjang P bisa ditentukan dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AP. Menentukan panjang garis tinggi dengan luas segitiga. Pertama, kita harus mencari luas segitiga menggunakan rumus Heron. Misalkan diketahui sisi-sisi segitiga yaitu A, B, dan C. Luas segitiga ABC adalah luas sama dengan akar sisi kali sisi kurang A kali sisi kurang B kali sisi kurang C, dengan sisi sama dengan setengah kali A tambah B tambah C sama dengan setengah kali keliling segitiga ABC. Pembuktian rumus Heron. Pada segitiga ABC berlaku aturan kosinus sudut A. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Menjadi cos A sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat kurang C kuadrat per 2BC persamaan 1. Identitas trigonometri. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Menjadi sin kuadrat A sama dengan 1 kurang cos kuadrat A. Menentukan bentuk sin A dan persamaan 1 dan identitas. Misalkan, sisi sama dengan setengah kali A tambah B tambah C. Sin kuadrat A sama dengan 1 kurang cos kuadrat A. Sin kuadrat A sama dengan 1 kurang cos kuadrat A kali 1 tambah cos kuadrat A. Sama dengan 1 kurang B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC kali 1 tambah B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC sama dengan 2BC kurang B kuadrat kurang C kuadrat tambah A kuadrat per 2BC kali 2BC tambah B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC sama dengan minus B kurang C kali 2 tambah A kuadrat per 2BC kali B tambah C kali 2 kurang A kuadrat per 2BC sama dengan A kuadrat kurang B kurang 2 kali 2 per 2BC kali B tambah C kali 2 kurang A kuadrat per 2BC sama dengan A kurang B tambah C kali A tambah B kurang C per 2BC kali B tambah C kurang A kali B tambah C tambah A per 2BC sama dengan A kurang B tambah C kali A tambah B kurang C kali B tambah C kurang A kali B tambah C tambah A per 4B kuadrat kali C kuadrat sama dengan A tambah B tambah C kali B tambah C kurang A kali A tambah C kurang B kali A tambah B kurang C per 4B kuadrat kali C kuadrat kali 4 per 4 sama dengan 4 A tambah B tambah C kali B tambah C kurang A kali A tambah C kurang B kali A tambah B kurang C per 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali B kuadrat C kuadrat sama dengan 4 per B kuadrat C kuadrat kali A tambah B tambah C per 2 kali B tambah C kurang A per 2 kali A tambah C kurang B per 2 kali A tambah B kurang C per 2 sama dengan 4 per B kuadrat C kuadrat kali A tambah B tambah C per 2 kali B tambah C tambah A kurang 2A per 2 kali A tambah C tambah B kurang 2B per 2 kali A tambah B tambah C kurang 2C per 2 sama dengan 4 B kuadrat C kuadrat kali A tambah B tambah C per 2 kali
B tambah C tambah A per 2 kurang A kali A tambah C tambah B per 2 kurang B kali A tambah B tambah C per 2 kurang C sama dengan sin kuadrat A sama dengan 4 per B kuadrat C kuadrat kali sisi kurang A kali sisi kurang B kali sisi kurang C. Sin A sama dengan akar 4 per B kuadrat C kuadrat kali sisi kurang A kali sisi kurang B kali sisi kurang C. Sin A sama dengan 2 per BC kali akar sisi kurang A kali sisi kurang B kali sisi kurang C. Kemudian kita mencari luas segitiga ABC menggunakan sudut A. Luas sama dengan setengah kali AB kali AC kali sin A. Luas sama dengan setengah kali C kali B kali 2 per BC kali akar sisi kurang A kali sisi kurang B kali sisi kurang C. Luas sama dengan akar sisi kurang A kali sisi kurang B kali sisi kurang C. Dari pembuktian tersebut, maka terbukti luas segitiga sama dengan akar sisi kurang A kali sisi kurang B kali sisi kurang C. Setelah menentukan luas segitiga ABC menggunakan sudut A, maka kita dapat menentukan panjang garis tinggi. Perhatikan gambar berikut. Garis tingginya adalah garis AF, BD, dan CE. AF sama dengan TA sama dengan 2 per A kali akar sisi kurang A kali sisi kurang B kali sisi kurang C. BD sama dengan TB sama dengan 2 per B kali akar sisi kurang A kali sisi kurang B kali sisi kurang C. CE sama dengan TC sama dengan 2 per C kali akar sisi kurang A kali sisi kurang B kali sisi kurang C. Saya Nadia Gracella Putri dengan NIM A1C221024. Di sini saya akan menjelaskan sebuah soal tentang dalil tinggi. Contoh soal, diketahui panjang BC sama dengan 12 cm, panjang AD sama dengan 30 cm, dan panjang AC sama dengan 15 cm. Tentukan panjang garis tinggi BE. Pada penyelesaiannya, kita di sini menggunakan rumus luas segitiga, yaitu luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Luas segitiga ABC dengan alas AC sama dengan luas segitiga ABC dengan alas BC. Setengah kali AC kali BE sama dengan setengah kali BC kali AD. AC dikali BE sama dengan BC dikali AD. Di sini kita menggunakan sifat substitusi, yaitu memasukkan nilai ke dalam rumus, yaitu 15 dikali BE sama dengan 12 dikali 30. BE sama dengan 12 kali 30 per 15, BE sama dengan 24. Jadi di sini kita mendapatkan bahwa panjang BE yaitu 24. Saya Dika Oktaviani, NIM A1C221066. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari dalil garis tinggi atau proyeksi. Langsung saja, diketahui sebuah segitiga ABC dengan AB sama dengan 5 cm, BC sama dengan 7 cm, dan AC sama dengan 6 cm. Garis tinggi AD dan BE berpotongan di titik O. Tentukan perbandingan panjang AO banding OD dan perbandingan BO banding OE. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Dari soal tersebut, dapat kita ketahui bahwasannya AB sama dengan 5 cm, BC sama dengan 7 cm, dan AC sama dengan 6 cm. Dari soal tersebut juga dapat kita ketahui bahwasannya tinggi AD dan BE itu berpotongan pada titik O. Nah, yang ditanya di sini adalah tentukan perbandingan panjang AO banding OD dan perbandingan BO banding OE. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan dalil garis tinggi dan dalil Menelaus. Langsung saja, yang pertama yaitu kita menentukan garis tinggi AD dan garis tinggi BE yaitu dengan menggunakan dalil garis tinggi atau proyeksi untuk garis AD dan BE. Yang pertama yaitu kita menentukan garis tinggi AD.
Nah, di sini untuk menentukan garis AD, kita bisa menggunakan rumus yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat dikurang 2 kali BC dikali BD. Nah, seperti yang kita ketahui nih bahwasanya AC itu 6, AB 5, dan BC sama dengan 7. Langsung saja kita substitusikan nilai-nilai tersebut. Didapatlah AC sama dengan 6 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang 2 dikali 7 dikali BD. 6 kuadrat kan 36, 5 kuadrat itu sama dengan 25, dan 7 kuadrat sama dengan 49. Dimasukkanlah nilai tersebut, sehingga diperoleh 36 sama dengan 25 ditambah 49 dikurang 14 dikali BD. Kemudian kita operasikan. Nah, nilai dari 14 BD tersebut kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, sehingga negatif 14 BD itu menjadi 14 BD sama dengan hasil dari operasi bilangan tersebut itu sama dengan 38. BD sama dengan 38 dibagi 14. Nah, BD sama dengan 19/7. Dari operasi tersebut, maka diperolehlah panjang DC sama dengan 7 dikurang BD. Sama dengan 7 dikurang nilai BD tadi kan 19/7. Jadi 7 dikurang 19/7 sama dengan 30/7. Nah, selanjutnya kita cari yaitu garis tinggi dari BE. Untuk mencari BE, kita dapat menggunakan rumus yaitu BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang 2 dikali AC dikali AE. Nah, nilai BC tadi kan 7. Maka didapatlah 7 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 dikali 6 AE. 7 kuadrat sama dengan 49. Maka diperoleh 49 sama dengan 25 ditambah 36 dikurang 12 AE. AE sama dengan 1. Nah, di situ diperolehlah AE sama dengan 1, sehingga panjang CE sama dengan 6 dikurang AE, yaitu 6 dikurang 1, CE sama dengan 5. Setelah kita mendapatkan nilai dari garis tinggi AD dan BE, selanjutnya kita dapat mencari perbandingan garis, yaitu tadi garis AO banding OD dan garis BO banding OE. Itu kita dapat menggunakan garis Menelaus. Nah, yang pertama yaitu kita mencari perbandingan dari AO banding OD. Di situ kita menggunakan perbandingan yaitu DO per AO dikali AE per CE dikali CB per BD sama dengan 1. Nah, di situ tadi didapat bahwasannya nilai AE itu sama dengan 1 dan nilai AO sama dengan 5. Sedangkan nilai CB sama dengan 7, nilai DB itu sendiri sama dengan 19/7. Maka kita substitusikan pada persamaan yang tadi, yaitu DO dikali AO dikali 1/5 dikurang 7 per 19/7 sama dengan 1. DO per AO dikali 49/95 sama dengan 1. DO per AO sama dengan 95/49. Nah, didapatlah perbandingan AO banding DO sama dengan 49 banding 95. Setelah itu kita cari perbandingan dari BO banding OE. Kita menggunakan EO per OB dikali BD per DC dikali CA per AE sama dengan 1. EO per OB dikali 19/7 per 30/7 sama dengan 6/1. EO per OB dikali 19/30 dikali 6/1 sama dengan 1. EO per OB dikali 19/5 sama dengan 1. EO per OB sama dengan 5/19, sehingga diperolehlah perbandingan BO banding OE yaitu sama dengan 19/5. Dan yang terakhir ada soal tanpa pembahasan, yaitu pada segitiga ABC diketahui bahwa AB sama dengan 25 cm, BC sama dengan 17 cm, dan AC sama dengan 26 cm. Apabila CD merupakan garis tinggi dari titik C, hitunglah luas segitiga ABC tersebut.
Sekian pembahasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.